Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, firman-Mu adalah firman yang ajaib, firman yang murni, firman yang akan merubahkan kehidupan kami. Dan kami terus membutuhkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jamalah kami, kiranya Allah Roh Kudus berkenan bekerja di dalam hati kami pribadi demi pribadi di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang berada di gereja ataupun yang berada di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25 saya akan bacakan buat kita sekalian. Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 dan ke-25. Kalau sudah ketemu saya akan membacakan buat kita Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita mengalami dua konflik, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal adalah ketika kita konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi konflik internal adalah ada sebuah konflik yang terjadi di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau kita bisa memenangkan konflik internal, maka kita pasti bisa memenangkan konflik eksternal. Kekalahan kita dalam konflik eksternal itu disebabkan oleh karena kita kalah di dalam konflik internal kita. Saudaraku, setiap kita mengalami konflik internal ini. Setiap anak-anak Tuhan mengalami konflik spiritual di dalam kehidupan ini. Nah, setiap bagian firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 25, itu memberikan kepada kita deskripsi tentang konflik ini. Di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ada sebuah konflik. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Sebuah konflik, saudara. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Ada kehendak. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang baik yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahatlah yang aku perbuat. Ada sebuah konflik, saudara. Dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23 juga dikatakan hal yang sama, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Ada sebuah konflik juga yang terjadi di sini. Saudara, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa ada konflik spiritual di dalam diri kita? Oleh karena adanya dosa di dalam diri kita. Oleh karena tubuh maut ini sehingga kita ada konflik setiap hari, konflik spiritual yang terjadi, peperangan rohani di dalam diri kita yang kita hadapi setiap hari. Ini semua menggambarkan adanya konflik di dalam diri kita. Saudaraku, kita telah ditebus oleh Tuhan.
Tetapi tetap ada sebuah konflik spiritual di dalam diri kita. Kita ingin melakukan yang baik, tapi kecenderungan yang jahat itu juga menggoda kita. Kita menghadapi peperangan rohani ini dari waktu demi ke waktu. Dan inilah yang dialami oleh orang Kristen. Bahkan ini merupakan konflik yang dialami juga oleh seorang Rasul Kristus. Seorang Rasul yang begitu hebat. Di tahun-tahun terakhirnya dia tuliskan itu. Dia tuliskan akan pergumulan yang sedang dia hadapi. Jadi pergumulan yang dibicarakan oleh Paulus yang kita baca dari Roma pasal 7 ayat 24 dan 25 itu merupakan pergumulan yang semua kita hadapi dan kita hadapi sampai hari ini, bahkan sampai kita mati kita akan menghadapi pergumulan yang seperti itu. Saudaraku, orang Kristen memiliki realitas ganda. Yang pertama, kita memiliki dua ego. Roma 7 ayat 21. Paulus berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku, ego saya, aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Di sini ada dua ego. Pertama, si aku yang menghendaki berbuat apa yang baik. Tetapi di sampingku ada juga sebuah ego yang jahat yang menggoda saya. Sudah kita bertekad, hari ini saya akan sabar, hari ini saya akan mengalah, hari ini saya tidak akan marah-marah. Kita sudah bertekad dari pagi untuk lakukan itu. Kita mengatakan saya menghendaki berbuat apa yang baik. Kehendak itu sudah ada dalam diri kita sudah bertekad lakukan itu. Tetapi baru saja kita keluar ke jalan, ada sebuah motor yang pepet kita. Ego kita muncul. Kita ingin balas pepet juga motor itu. Tapi ketika kita lihat ternyata polisi, gak jadi. Egonya kemudian mundur lagi. Kemudian kita sampai di kantor kita, saudara, hati masih panas. Dan rekan kerja kita di kantor membuat kita jengkel. Datang-datang dia langsung marah-marah ke kita. Kita langsung semprot dia juga. Gagal deh. Tadi keinginan untuk berbuat yang baik, ingin sabar, ingin baik. Baru juga di jalan sudah dicobai dan kemudian ego kita muncul. Dan ketika di kantor akhirnya gagal. Jika dikalimatkan maka Roma pasal 7 ayat 21 itu akan berbunyi seperti ini. Jika di dalam diriku aku ingin melakukan apa yang baik, maka yang jahat itu di sampingku mengorek saya. Yang jahat di sampingku itu menggodai saya. Jadi kejahatan dan kebaikan itu hadir bersamaan dan terus berperang di dalam diri saya. Dan ini terjadi dalam kepribadian yang sudah lahir baru, saudara. Kepribadian seorang rasul. Kepribadian setiap kita. Kita alami konflik ini hari demi hari. Ada dua ego di dalam diri kita. Bukan hanya dua ego. Tetapi ada dua hukum di dalam diri kita. Roma 7 ayat 22 berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ada hukum Allah dalam batin saya. Tapi ayat 23 berkata, tapi dalam anggota-anggota tubuhku ini aku melihat sebuah hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku itu. Menggoda saya. Menarik saya. Hukum Allah ini, saudara, merupakan sumber kegembiraan kita. Itu merupakan objek cinta kita. Itu merupakan sumber sukacita kita. Itu merupakan hukum akal budi kita. Pikiran kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Kita setuju hukum Allah itu baik untuk kita. Itu akan menyegarkan hati saya, menyegarkan akan jiwa saya. Itu akan menuntun saya kepada kekudusan. Alkitab itu berguna dan sangat baik sekali buat saya. Pikiran kita menerima itu. Hukum akal budi kita menerima semua hal itu. Tetapi saudara, pada waktu kita mau baca Alkitab, ada godaan datang dan mengatakan, enggak usah bacalah malam ini. Kamu udah capek. Tidur aja.
Atau santai dikit lah, nonton TV, nonton film, atau baca Facebook aja. Sana kan juga ada firman Tuhan biasanya. Liburlah sekali-kali, nggak apa-apa, besok baca lagi. Tidurlah, atau lakukan yang lain. Kita suka akan hukum Allah itu, saudara. Ada hukum Allah itu di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tapi ada sebuah hukum yang lain juga yang menarik kita. Terjadi sebuah konflik. Ada dua hukum di dalam diri kita. Ternyata ada hukum yang lain yang bertentangan, yang juga muncul di dalam diri saudara. Dan hukum itu bekerja di dalam daging kita. Dosa terus menerus berperang melawan akal budi kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Hukum Allah bekerja di dalam pikiran saya. Saya suka sekali dengan hukum Allah itu. Tetapi ada hukum dosa yang juga bekerja di dalam daging saya, dalam anggota-anggota tubuh saya, yang melawan hukum pikiran saya itu. Ada dua hukum. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita terus berperang melawan dosa itu. Kedagingan terus menggoda kita, menarik-narik kita. Walaupun hukum akal budi kita tahu, saya tidak boleh lakukan itu. Tapi ada peperangan itu. Ada dua ego. Ada dua hukum. Tetapi ada juga dua tangisan. Saya menangis dan saya berteriak. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, ini bukan jeritan keputusasaan, tetapi ini merupakan jeritan kerinduan untuk dilepaskan dari tubuh maut ini. Tangisan saya celaka, saya manusia celaka. Tapi ada satu tangisan yang lain, tangisan sukacita, tangisan kegembiraan. Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan saya yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Saudara, kedua tangisan ini merupakan tangisan yang ditangisi oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Ini bukan dua kondisi yang berbeda. Bukan sebelum bertobat dan setelah bertobat. Tapi ini merupakan kondisi dari orang yang sudah lahir baru, tapi masih bergumul dengan dosa, masih terus berjuang melawan dosa. Ada peperangan internal di dalam diri kita, ada peperangan spiritual di dalam diri kita. Kita masih menunggu dibebaskan dari tubuh kita ini. Kita masih menunggu kebangkitan tubuh kita. Kita masih menunggu pembebasan akhir kita, di mana kita tidak akan lagi berbuat dosa, di mana kita tidak akan lagi dicobai oleh dosa. Di situ kita tidak akan lagi bergumul dengan dosa-dosa kita. Tetapi sekarang, saat ini dalam hidup kita, kita masih bergumul dengan dosa, tapi nanti setelah kebangkitan tubuh, maka kita tidak akan lagi bergumul dengan dosa-dosa itu. Saudara, kedua tangisan ini hampir bersamaan. Kita menangis terhadap kelemahan kita. Kita menangis terhadap keberdosaan kita. Tapi pada waktu yang sama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerah Tuhan kita enggak diperbudak oleh dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kelak kita akan mengalami kelepasan yang total dan tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. Ini konflik spiritual, saudara. Dan saudara tahu ketika saudara mengalami ini, saudara harus bersyukur. Saudara jangan sedih ketika mengalami kondisi ini. Karena mereka yang mengalami konflik spiritual ini, yang memiliki kepekaan akan dosa, itu sedang bertumbuh di dalam kekudusan. Saudara, kesadaran kita, kepekaan kita akan dosa, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang bertumbuh di dalam kekudusan. Ini merupakan pengalaman spiritual dari Paulus. Dan kita mungkin merasa aneh, saudara, kenapa Paulus mengalami pergumulan terhadap dosa
dan bahkan sampai berteriak, "Aku manusia celaka." Sudah ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah sempurna dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan secara sempurna oleh Tuhan. Tapi pengudusan kita itu baru dimulai. Pada waktu hati kita belum diterangi oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat kerusakan dirinya kita. Kita menganggap diri saya baik-baik saja. Tetapi setelah kita percaya, mata rohani kita terbuka dan kita melihat dengan jelas betapa rusaknya kita ini. Hal inilah saudaraku yang dialami oleh Paulus dan juga kita. Jadi semakin kudus seseorang, maka dia akan semakin bisa melihat kerusakan diri dia. Semakin lama kita menjadi orang percaya dan bertumbuh, kita akan semakin bisa melihat semakin besarnya kerusakan-kerusakan diri kita. Saudaraku, pencobaan yang kita alami itu akan semakin besar setelah kita percaya kepada Kristus. Setelah saudara percaya kepada Kristus, saudara akan semakin merasakan betapa kuatnya dosa itu menggoda kita. Dan betapa hebatnya kuasa daging itu di dalam diri kita. Dan semakin kita bertumbuh di dalam kekudusan, saudara akan merasakan dan melihat semakin banyak dosa saya. Itulah sebabnya orang Kristen yang semakin lama menjadi orang percaya akan semakin melihat bukan dirinya semakin kudus, tapi semakin melihat banyak kerusakan saya. Betapa banyak dosa saya. Betapa mengerikan diri saya ini, saudara. Kita akan melihat hal itu. Kalau saudara melihat hal itu, saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara tidak melihat hal itu, saudara tidak bertumbuh. Saudara, setelah bertahun-tahun melayani sebagai seorang rasul Kristus, Rasul Paulus. Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata, dia adalah orang yang paling berdosa dibandingkan dengan siapa? Bukan dibandingkan dengan rasul-rasul. Bukan dibandingkan dengan orang-orang Kristen. Tapi dibandingkan dengan orang yang paling berdosa. Dengan orang-orang berdosa yang lainnya. Hebat, saudara. Semakin dia bertumbuh dalam kekudusan, dia semakin melihat betapa celakanya saya. Betapa berdosanya saya. Dia tidak pernah dibandingkan dirinya lagi dengan rasul, tapi dia bandingkan dengan orang-orang berdosa. Dan dia berkata, saya yang paling berdosa, yang menerima anugerah Tuhan. Anugerah yang mengubahkan hidup saya. Setelah itulah sebabnya Paulus berteriak, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Saudara, ini bukan seruan dari orang yang belum percaya kepada Kristus. Sekali lagi, ini bukan seruan dari orang yang belum percaya kepada Kristus. Bukan. Ini adalah seruan dari seseorang yang sudah mengenal Kristus lebih dekat. Orang yang sudah semakin dekat dengan Tuhan. Yang sudah lama ikut Tuhan. Seruan dari seorang rasul Paulus, seorang rasul yang hebat. Kita mungkin merasa heran, kenapa seorang rasul yang demikian hebat bisa berkata demikian? Kenapa rasul yang begitu kudus hidupnya bisa berkata seperti itu? Saya katakan sekali lagi, semakin kudus hidup seseorang, maka orang itu akan semakin bisa melihat betapa mengerikan diri mereka di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang berdosa tidak akan melihat cacat mereka. Tidak akan melihat. Orang berdosa tidak akan peka dengan dosa mereka karena mereka ada di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menyinari diri mereka hingga dosa itu tidak kelihatan bagi mereka. Tetapi semakin saudara dekat dengan terang, semakin saudara dekat dengan Kristus, saudara akan semakin jelas akan dosa-dosa saudara.
Kalau saudara berdiri di tempat yang remang-remang, saudara tidak akan bisa melihat jerawat saudara. Tidak akan bisa melihat bintik-bintik di wajah kita. Tidak akan terlalu terlihat kotoran di wajah kita. Tapi kalau kita berdiri di tempat yang terang, di sinar matahari bolong, dan kita pakai cermin di situ, kita akan bisa melihat betapa banyaknya kotoran di wajah kita. Jadi saudara, seruan celakalah aku ini adalah seruan dari orang yang sedang disempurnakan di dalam kekudusan. Sedang disempurnakan di dalam kekudusan. Semakin saudara maju di dalam kerohanian saudara, saudara akan semakin jelas melihat standar tinggi yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Kekudusan itu terlalu tinggi saudara. Kekudusan itu tidak bisa kita jangkau terlalu tinggi. Kalau kita katakan dalam, terlalu dalam. Kita belum apa-apa. Kita masih jauh. Paulus juga masih jauh dari kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Sehingga dia berteriak, celakalah aku. Saya rindu sekali kita berteriak seperti ini. Celakalah aku ya Tuhan. Kalau kita bisa melihat dosa kita sampai seperti ini pada hari ini saudara, kita harus bersyukur. Kita ada dapat anugerah dari Tuhan. Kita sedang bertumbuh di dalam kekudusan yang lebih lagi. Dan seruan ini tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Kita harusnya terus berkata, celakalah aku ya Tuhan. Aku orang berdosa. Terlalu banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Semakin kita maju secara spiritual saudaraku, semakin kita melihat sekali lagi standar yang tinggi dari Allah yang Tuhan tetapkan bagi umatnya. Saudaraku, Paulus pasti mengacu kepada pengalamannya ketika dia menuliskan akan surat Roma ini. Ini bukan pengalaman sebelum pertobatan, tapi pengalaman setelah pertobatan. Karena di dalam Roma pasal 7 ayat 26 bagian A, dia mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan akal budiku dia melayani hukum Allah. Berarti Paulus melayani Tuhan, melayani hukum Allah. Dia mengatakan saya punya hukum Allah. Demikian juga dalam Roma 7 ayat 22 dia berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Orang yang belum lahir baru tidak akan suka dengan hukum Allah. Tapi Paulus berkata, aku suka akan hukum Allah. Artinya ini kondisi setelah lahir baru. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Saudaraku, hati nurani yang peka terhadap dosa, kesedihan yang tulus dan mendalam terhadap setiap dosa kita, itu merupakan syarat kedalaman rohani. Kalau kita enggak punya kedukaan, kepekaan yang besar terhadap dosa kita, kita belum mencapai kedalaman rohani seperti yang Tuhan inginkan. Perjuangan saudara melawan dosa akan semakin kuat dan akan semakin terasa kerinduan itu untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kita semakin merasakan betapa tidak layaknya kita. Semakin besar keinginan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti akan merasakan semakin besarnya perjuangan terhadap dosa itu. Itu pasti saudara. Kalau saudara enggak punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak akan merasakan beratnya perjuangan melawan dosa. Tidak akan. Tapi kalau kita punya keinginan, punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan, maka di situ saudara mulai merasakan betapa beratnya perjuangan melawan dosa itu. Jadi kalau pada hari ini kita tidak merasakan beratnya perjuangan melawan dosa, saudara mesti evaluasi diri saudara. Saudara mesti bertobat di hadapan Tuhan. Berarti selama ini kita tidak ada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu.
Mereka yang berjuang paling keras melawan dosa itu adalah orang Kristen yang dewasa. Pertempuran terberat bukan dilakukan oleh orang yang baru percaya, bukan. Pertempuran yang paling berat bukan dilakukan oleh orang yang belum lahir baru, bukan. Tapi pertempuran yang paling berat itu dilakukan oleh orang-orang kudus Tuhan. Semakin kudus saudara, semakin bertumbuh saudara dalam kekudusan. Maka perang itu, konflik itu akan semakin terasa di dalam diri saudara. Orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam kekudusan akan merasa dirinya baik-baik saja. Oleh karena itulah saya mengatakan, menangislah saudara. Kalau saudara pada hari ini merasa baik-baik saja, menangis. Itu artinya saudara tidak bertumbuh. Itu artinya kita tidak melihat kekudusan Allah. Karena kalau kita bertumbuh dan kita melihat kekudusan Allah, kita pasti akan berseru seperti Paulus, celakalah aku Tuhan, aku orang yang berdosa. Jikalau pada hari ini saudara melihat betapa baiknya diri saudara, saudara melihat saudara itu oke-oke saja, kita sekali lagi tidak bertumbuh di dalam kekudusan, kita mungkin sedang berada dalam kemerosotan spiritual. Sebaliknya, kalau saudara pada hari ini merasa betapa beratnya perjuangan kita melawan dosa, begitu sulit sekali menyenangkan hati Tuhan, kita sedang mendaki puncak kekudusan. Dan kita terus sedang mendaki ke atas. Itu menandakan kita masih hidup secara rohani. Kita enggak pingsan. Kita masih hidup secara rohani. Saudaraku, adanya konflik spiritual di dalam diri kita. Tentu bukan untuk memaklumi kejatuhan kita, tapi itu mendorong kita untuk menang. Mendorong kita untuk diubahkan setiap harinya. Kelemahan kita, pergumulan kita terhadap dosa yang terus-menerus ada, yang bahkan membuat kita ini menangis di hadapan Tuhan. Itu bukan untuk memaklumi dosa-dosa kita, apalagi untuk mendorong kita untuk melakukan dosa. Adanya konflik spiritual di dalam diri kita bukan sebagai alasan untuk menyerah terhadap godaan dosa. Kemenangan bisa menjadi milik kita, saudara. Karena ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan Allah ingin kita meraih kemenangan itu. Lalu bagaimana kita memenangkan konflik ini? Bagaimana kita memenangkan peperangan melawan dosa ini? Saudara, dosa dimenangkan bukan dengan mengalihkan diri ke hal-hal yang tidak berdosa. Paulus di sini tidak berusaha untuk mengalihkan dirinya ke hal-hal yang lain. Dia menghadapi kenyataan bahwa dalam dirinya itu ada pergumulan, ada sebuah peperangan. Diakui itu, dia tangisi akan hal itu. Sudah ada orang-orang yang berusaha menghadapi godaan, menghadapi dosa dengan mengalihkan dirinya dari godaan tersebut. Itu hanya efektif untuk sementara. Dia berusaha untuk mengisi pikiran dia dengan sesuatu yang lain. Seringkali sesuatu yang lain itu adalah televisi atau hiburan atau sesuatu yang tidak berdosa lah. Kesibukan-kesibukan supaya apa? Supaya dia bisa mengalihkan dirinya dari godaan yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Tapi sekali lagi itu hanya untuk sementara. Karena godaan itu ada di dalam diri kita. Peperangan itu tidak ada di luar tapi di dalam diri kita. Jadi dosa dihadapi bukan dengan mengalihkan. Dosa juga bukan dihadapi dengan menyalahkan hal-hal di luar diri kita. Saudara, Paulus tidak menyalahkan lingkungan dia ketika dia berdosa. Dia tidak menyalahkan Allah karena dosa-dosanya. Nah, inilah yang seringkali kita lakukan ketika kita jatuh dalam dosa. Kita mengalihkan kesalahan kita itu kepada orang lain dan kepada lingkungan kita. Ketika kita menyuap, kita berkata itu karena sistem pemerintahannya yang korup. Ketika kita melanggar peraturan, kita mengatakan peraturannya mengada-ngada, hingga saya kemudian melanggar peraturan itu. Jadi selalu ada orang lain yang kita salahkan.
Kita hadapi dosa itu dengan menyalahkan orang di luar kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika Tuhan datang dan menegur mereka bertanya, kenapa engkau memakan buah pohon yang saya larang itu? Apa yang dilakukan oleh Adam? Adam menyalahkan Hawa, dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di samping saya, dia yang memberikan buah itu kepada saya, maka saya makan. Adam menyalahkan Hawa. Tapi sekaligus Adam sedang menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau kan yang memberikan Hawa kepada saya. Engkau yang memberikan istri kepada saya hingga saya berdosa. Coba kalau Tuhan enggak berikan Hawa, saya enggak akan berdosa. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Hawa sendiri? Apa yang menjadi jawaban dia ketika Tuhan bertanya, Hawa, kenapa engkau lakukan itu? Apa yang engkau perbuat? Kembali dia menyalahkan yang lain. Dia enggak berani salahkan Adam karena dia yang memberikan. Tapi dia menyalahkan ular dan dia berkata, ular itu yang menggoda saya. Sama saja saudara. Ketika Hawa mengatakan ular itu yang menggoda saya, dia pun sedang menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau yang mengizinkan bukan ular itu masuk ke taman? Coba kalau Tuhan tidak mengizinkan ular itu masuk ke taman, saya tidak akan jatuh dalam dosa. Kita selalu pandai mencari orang lain sebagai kambing hitam. Dan J.I. Packer berkata, kita adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam diri kita, atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika timbul masalah dalam pernikahan kita, siapa yang kita salahkan? Kita bukan koreksi dosa kita. Kita koreksi istri kita. Kita koreksi suami kita. Kita koreksi keluarga istri kita. Kita koreksi keluarga suami kita. Kita koreksi anak-anak kita. Bukan mengoreksi diri kita. Itu cara yang salah dalam menghadapi dosa. Sudah kita dipanggil di dalam peperangan melawan kedagingan kita. Kita dipanggil untuk berperang melawan dosa kita seumur hidup kita. Bukan dengan mengalihkan, bukan dengan menyalahkan orang lain. Tapi hadapi itu, hadapi. Bereskan itu. Datang pada Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Tidak akan pernah beres ketika kita menyalahkan orang lain. Kita nggak akan pernah bertumbuh dalam kekudusan ketika kita selalu menimpakan kesalahan kepada orang lain. Memang saudaraku, lebih mudah menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari keberdosaan kita daripada kita mengoreksi diri dan datang menangis di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan cara yang tepat di dalam peperangan rohani kita. Bagaimanakah dosa dihadapi? Hanya oleh anugerah Tuhan yang mentransformasi hidup kita setiap harinya. Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Dia berteriak, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah ketika Paulus mengatakan aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menjawab sendiri bahwa syukur kepada Allah Yesus Kristus yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Di sini dalam ayat 25 Paulus sedang melihat ke masa depan, ke sebuah pembebasan dari tubuh. Roma 6 ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebenarnya pembebasan dari dosa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pembebasan dari tubuh maut. Sebuah pembebasan terakhir melalui kematian, melalui kebangkitan kita kelak setelah Kristus datang pada kali yang kedua. Ini kemenangan masa depan yang sedang dilihat oleh Paulus. Kemenangan masa depan ini oleh karena apa? Oleh karena anugerah Yesus Kristus. Sebuah kemenangan yang pasti. Dan Charles Hodge menyebut ini sebagai perasaan syukur yang kuat sekali. Yang tiba-tiba syukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Artinya apa saudara?
Meskipun Paulus tidak bisa melihat ada sesuatu yang baik dari diri dia, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu ada untuk dia. Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Ada anugerah untuk saya. Dan karena adanya anugerah ini, maka kemenangan itu sudah ada di tangan saya ke depan. Dan hari ini pun kemenangan itu saya miliki. Saudaraku, hasil pertempuran melawan dosa itu sudah pasti. Kemenangan itu sudah pasti menjadi milik kita. Kemenangan kasih karunia itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa buruk pun diri kita. Tidak peduli seberapa lemah diri kita. Tidak peduli seberapa sulit menyenangkan hati Tuhan dalam perjuangan kita melawan kedagingan kita. Tapi ada anugerah Tuhan dan itu pasti kita miliki. Kemenangan akhir pasti kita miliki. Dan saudaraku, pengetahuan tentang kemenangan akhir ini, itu akan terus mendorong kita untuk terus berjuang. Kita pasti akan mengalami kemenangan akhir. Tapi pada hari ini, berjuanglah terus, bertumbuh dalam kekudusan. Berjuanglah melawan dosa. Ada anugerah yang Tuhan berikan buat kita hari demi kesehari. Saudaraku, sekali lagi di sini kita belajar bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus di dalam anugerah Tuhan. Dan ini merupakan ajaran yang eksplisit sekali dari Alkitab. Philip Doddridge, seorang hamba Tuhan yang terkenal di abad ke-18, ketika sudah hampir mati, dia mengatakan seperti ini. Doa yang terbaik yang pernah saya persembahkan kepada Tuhan bukan doa ketika saya disembuhkan oleh Tuhan. Doa yang terbaik yang saya persembahkan kepada Tuhan bukan doa ketika saya selamat dari sebuah kecelakaan. Tapi doa yang terbaik yang saya persembahkan pada Tuhan, yang pernah saya ungkapkan pada Tuhan adalah, saya ini pantas mendapat hukuman. Saya ini orang berdosa. Itu doa yang terbaik, kata Philip Doddridge. Dan Augustus Toplady, pengarang lagu Batu Karang yang Teguh, dia berkata, ucapan Philip ini bukan orang yang gila, tapi ini seorang yang diresapi oleh Roh Kudus, seperti roh yang hidup di dalam diri Paulus. Kita mesti terus berjuang, saudara, di dalam menghadapi peperangan akan dosa dari hari demi kesehari. Kita mesti berdoa, kita mesti baca Alkitab, kita ikut dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan kita enggak pernah berhenti di dalam pertempuran kita melawan dosa. Bukankah itulah yang dikatakan oleh Alkitab di mana-mana? Efesus 6 ayat 10 sampai 11 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan Matius 26 ayat 41 Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Kita terus berjuang hari demi hari. Kita berjuang di dalam anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah. Kita menjalani kehidupan percaya kita di dalam anugerah Tuhan. Kita memulai dengan iman. Kita menjalani dengan iman dan akan mengakhiri juga dengan iman. Saudaraku, kita akan bisa memenangkan perjuangan melawan dosa kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena Paulus berkata, siapa yang akan melepaskan aku? Hanya Kristus dalam persekutuan dengan Dia. Beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah WA. Dalam WA itu dituliskan tentang sebuah analogi yang sangat indah sekali. Dikatakan dalam analogi itu berbunyi seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut, di mana Tuhan berkata, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk hidup. Dan kemudian terciptalah ikan. Ketika Sang Pencipta ingin menciptakan pohon, Dia berbicara kepada bumi. Tapi ketika Dia hendak menciptakan manusia, Dia berpaling kepada dirinya sendiri. Dan Dia berkata, mari kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita. Kalau saudara mengeluarkan ikan dari air, ikan itu akan mati. Kalau saudara mencabut pohon dari tanah, pohon itu juga akan mati. Demikian juga kalau saudara mencabut manusia dari pencipta, kita terputus dari sang penebus kita, kita akan mati. Tuhan adalah kehidupan kita. Kita diciptakan untuk hidup di dalam hadiratnya, untuk berelasi dengan Dia, untuk mendapatkan anugerah pertolongan hari demi hari dari Dia. Tanpa Dia, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah, pohon itu akan mati. Air tanpa ikan tetap air. Tapi ikan tanpa air, ikan itu akan mati. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, tanpa Kristus, kita akan mati secara rohani dan bahkan mati secara fisik. Oleh karena itu saudara, mari kita datang terus kepada Tuhan. Mari kita pelihara persekutuan pribadi dengan kita dan bersandar kepada anugerah Tuhan untuk menanjak ke dalam ketinggian kekudusan Allah. Dan mari kita terus berjuang dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin kita akan sampai pada akhirnya dan kita akan mendapatkan kemenangan yang diberikan oleh Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami di dalam peperangan rohani yang kami alami, dalam konflik-konflik yang kami alami. Kami sungguh ditolong oleh anugerah-Mu hingga kami boleh memenangkan setiap peperangan rohani kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh semakin bertumbuh di dalam kekudusan. Tapi kami sungguh sadar bahwa semakin kami bertumbuh dalam kekudusan, kami akan terus melihat betapa banyaknya dosa kami dan betapa beratnya dan besarnya perjuangan kami melawan dosa-dosa itu. Tapi kami bersandarkan kepada anugerah-Mu yang mengubahkan hidup kami dari hari demi sehari. Bantulah kami untuk memelihara persekutuan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan, untuk tidak menjauh daripada Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami sungguh memohon belas kasihan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.